Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan membahas surat Yusuf ayat yang ke-11. Sekarang perhatikan dulu Al-Quran cetakan Indonesia. Di bawah huruf nun yang bertasydid ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis Ishmam. Sedangkan pada Quran cetakan Madinah, penulisannya agak sedikit berbeda tanda bacanya. Coba perhatikan. Kalau pada Quran cetakan Madinah, di antara huruf mim dan huruf nun yang bertasydid ada tanda seperti ketupat. Ini adalah tanda ishmam pada Quran cetakan Madinah. Yang perlu sahabat Quran ingat, beda cetakan Qurannya, beda tanda bacanya, namun cara baca tetap sama. Jadi bunyi ayatnya juga tetap sama. Jadi pada ayat ini sahabat Quran ada dua cara baca yang bisa kita pilih salah satu. Yang pertama harus dibaca dengan ishmam. Ishmam itu sahabat Quran artinya di antara huruf mim dan huruf nun yang bertasydid, di sini ada huruf nun dhamma yang tersembunyi. Jadi ada huruf nun dhamma yang tidak dituliskan di sini, namun dia harus kita baca. Cara membaca nun dhamma itu ada dua sahabat Quran. Yang pertama bisa dibaca dengan ishmam, kemudian yang kedua bisa juga dibaca dengan raum. Supaya tidak ragu, coba kita jelaskan pada video berikut ini. Jadi sahabat Quran, di dalam surat Yusuf ayat 11 ini ada dua cara baca yang bisa kita pilih. Yang pertama dibaca dengan ishmam, sedangkan yang kedua dibaca dengan raum atau ikhtilas. Yang pertama dengan ishmam. Kalau dengan ishmam, nun dhamma yang tersembunyi tadi kita langsung idghamkan, langsung kita lebur kepada nun yang bertasydid. Sehingganya yang tinggal sekarang adalah isyarat bibir saja. Itu namanya ishmam. Cara baca ishmam itu ada 4. Cara yang pertama yaitunya kita monyongkan di awal gunnah, di awal dengungan yang kita monyongkan. Kira-kira seperti ini. La ta'manna, la ta'manna, manna. Jadi monyongnya di awal. Kemudian cara yang kedua, kita monyongkan ketika di akhir gunnah. La ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Sedangkan cara yang ketiga, kita monyongkan dari awal gunnah sampai yang terakhir. La ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Sedangkan cara yang keempat kita monyongkan di tengah gunnah. Jadi bahasanya sama dengan SMS, senyum monyong senyum. La ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Jadi bisa dipilih salah satu di antara 4 cara baca ishmam ini. Namun yang banyak dipilih oleh para ulama tajwid yang sering dipraktikkan ketika bertalaki adalah cara yang ketiga, monyong dalam semua gunnah. Jadi ketika awalnya sudah monyong, la ta'manna, la ta'manna. Jadi yang lain juga bisa dipilih. Jadi tergantung sahabat Quran mana yang memudahkan. Boleh di awal gunnah, boleh di akhir gunnah, boleh di semua gunnah, boleh juga di tengah gunnah. Kemudian cara baca yang kedua dengan raum atau ikhtilas. Jadi cara bacanya sahabat Quran, bunyi nun dhamma yang tersembunyi tadi kita timbulkan setengah harokat. Jadi kita baca dengan samar-samar. Tidak boleh dibaca dengan jelas, itu salah. Kita timbulkan dengan bunyi sedikit. Jadi bacanya cepat. La ta'manuna, la ta'manuna, manunna, manunna. Itu namanya raum. Jadi bunyi nu itu timbul setengah harokat saja. Jadi singkat bunyinya. La ta'manuna, la ta'manuna. Jadi jangan cepat ketika baca ma. La ta'manuna, itu salah. Jadi ketika baca nunnya yang cepat. La ta'manuna, manunna, manunna. Itu namanya raum atau ikhtilas.
Jadi dua cara ini bisa sahabat Al-Quran pilih, boleh dengan ismam, boleh dengan raum. Jadi sahabat Al-Quran itulah bacaan khusus yang hanya terdapat di dalam surat Yusuf ayat yang ke-11. Jadi ini harus kita pilih salah satu. Boleh ismam, boleh dengan raum. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.